Keberadaan narkoba di tengah masyarakat merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai. Narkoba merupakan ancaman atau bencana sosial yang dapat melebihi bencana alam, merusak warganya dan ketangguhan negara. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri, Brigjen Pol Krisno Halomuan Siregar, dan akan berbincang seputar langkah presisi Polisi Narkoba Indonesia dalam menjaga bangsa dari ancaman bahaya laten narkoba. Selamat siang Pak Jenderal. Selamat siang menjelang sore, Bu. Terima kasih sudah hadir dalam temu bincang kali ini, Pak. Selaras dengan upaya Polisi Narkoba Indonesia dalam menghadang peredaran narkoba, apakah saat ini sudah ada angka penurunan penyalahgunaan dan juga peredaran narkoba di Indonesia, Pak? Nah, tentang penurunan, tentunya polisi narkoba ini kalau dia aktif, dia ungkap banyak. Apakah sindikasinya nasional atau internasional, seperti itu. Nah, semua kasus yang kami ungkap bersifat sindikasi. Kebanyakan sindikasi yang bersifat internasional, utamanya yang masuk dari negara tetangga Malaysia. Sampai sejauh ini, untuk direktorat ini aja, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri, kami sudah menyita kurang lebih 450 kg barang bukti sabu untuk sabu aja, dan ekstasi itu kurang lebih 25.000 kg dari beberapa kasus yang telah kami ungkap. Nah, untuk teman-teman kami juga di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jajaran, mereka juga sudah menyita sekitar 500 kilo sabu. Baik, bahas tentang peredaran narkoba nih Pak. Sejauh ini negara-negara mana saja yang disinyalir sebagai pemasok dan juga produsen besar di Asia maupun di negara lainnya? Kalau produsennya di dunia itu terkenal tiga negara. Itu ada Golden Peacock, Golden Crescent, sama Golden Triangle. Nah, yang masuk di Indonesia utamanya pertama melalui Golden Triangle atau segitiga emas, di mana ada pabrik diduga di negara bagian di Myanmar yang menjadi sumber dari narkoba yang masuk ke Indonesia, utamanya jenis methamphetamine. Nah, negara lain yang masuk ke Indonesia itu adalah dari Golden Crescent atau bulan sabit emas di Afghanistan sana, ya, dan sekitarnya. Lalu ada Golden Peacock yang ada di Amerika Selatan. Tapi data kami menunjukkan sebagian besar narkoba yang masuk ke Indonesia itu berasal dari Myanmar, seperti itu. Namun ada juga narkoba yang merupakan import atau berasal dari negara Belanda, ya, utamanya jenis MDMA atau pil ekstasi, begitu. Menelik jalur peredarannya, apakah Indonesia menjadi negara transit atau negara tujuan? Negara tujuan utama. Sebelumnya kita transit, sekarang udah tujuan. Mengapa Indonesia menjadi negara incaran gitu Pak, bisa dibilang? Ya, salah satunya adalah pertama karena memang pangsa pasar yang besar, ya. Jadi tingkat preferensi di Indonesia itu menentukan seberapa banyak kebutuhan narkotika secara ilegal yang dibutuhkan oleh marketplace di dunia peredaran gelap. Lalu yang kedua adalah margin harga. Karena memang bicara tentang peredaran gelap narkoba itu bicara bagi pelaku kejahatan adalah bisnis. Jadi harganya di negara sumber itu sedemikian murah dan sampai ke Indonesia sangat tinggi. Dan ini kami selalu sharing ketika ada rapat-rapat internasional. Baik Pak, peredaran gelap ini kan tadi Bapak sempat bilang bahwa merupakan bisnis berdimensi internasional gitu kan. Ya. Berkenan dijelaskan Pak, seperti apa bentuk kerjasama antar negara untuk menanggulangi kejahatan transnasional narkotika ini? Ya, illicit drug trafficking itu telah disepakati menjadi musuh bersama negara-negara internasional di dunia. Ya, berbagai macam bentuk forum kerjasama yang diselenggarakan oleh masyarakat internasional untuk menanggulangi permasalahan narkoba ini. Ada lagi juga rapat-rapat internasional multilateral itu seperti Interpol mengadakan. Interpol juga melakukan isu narkoba menjadi isu yang salah satu isu transnational organized crime menjadi topik pembicaraan untuk dipecahkan. Lalu ada yang bersifat bilateral antara dua negara. Contohnya kita dengan Malaysia, implementasinya itu adalah
antara Direktorat Tindak Pidana Narkoba dengan Jawatan Siasatan Jenayah Polisi di Raja Malaysia. Baik Pak, sebelum menutup perbincangan kali ini, apakah ada himbauan atau ajakan sinergitas menghadang keberadaan narkoba? Peran serta masyarakat. Gitu. Artinya bukan hanya dari polisi atau BNN saja ya Pak ya? Bukan. Tentunya informasi dari masyarakat akan sangat penting untuk membantu kami mengungkap kasus-kasus peredaran gelap narkoba. Kalau ada kasus narkoba di lingkungan Anda, lapor kepada kami, lapor kepada kepolisian terdekat, sehingga kami bisa mendeteksi secara dini sebelum ini meluas menjadi penyakit masyarakat. Seperti contohnya menjadi terciptanya kampung-kampung narkoba. Baik, terima kasih Pak Jenderal. Ya. Demikian temu bincang dengan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Krisno Haloman Siregar. Kiranya dapat mengambil pesan bincang yang singkat namun serat makna. Saya Munzia Aulia, sampai jumpa di temu bincang selanjutnya.